Baik, terima kasih pada Pak Agus. Ini keren banget ya. Kadang-kadang orang udah nge-pair duluan ya, mau nawarin bisnis, tapi kemudian orang yang kita tawarkan langsung memberikan jawaban, Bapak aja belum sukses. Bapak sama saya sukseskan saya gitu. Saya nggak bisnis kok, saya karyawan. Berapa bonus Bapak sebagai pebisnis? Oh, ada yang nge-pair seperti ini. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, kata kuncinya sederhana aja sebetulnya. Kalau kita kepengen pede nih nawarin bisnis kepada orang lain gitu ya kita harus yakin dulu sama bisnis yang kita jalanin gitu. Walaupun kita belum dinyatakan sukses oleh banyak orang, tapi paling tidak kita nih yakin dulu gitu. Orang boleh gak percaya sama ide kita, orang boleh gak percaya sama gagasan bisnis kita, orang boleh gak percaya dengan apa yang kita kerjakan, tapi diri kita gak boleh menjadi orang yang nomor satu tidak percaya dengan apa yang kita keluarkan kepada orang lain gitu. Jadi kita dulu gitu. Contoh gini, saya punya teman ya, dia udah eksis juga di bisnis. Kalau bicara income ya sebulan sekitar 400-an juta lah income-nya ya, bukan omset ya, tapi income. Yang menarik adalah pada saat beliau mencoba untuk ekspansi, ya, beliau ekspansi bisnis, beliau bikin usaha A, bangkrut, di ekspansi bisnisnya. Terus kemudian beliau bikin lagi di usaha B, bangkrut begitu. Padahal kalau bicara tentang modal, itu nggak terbatas modalnya, 400 juta itu masih banyak lah lebihnya begitu. Sampai kemudian dia sampaikan lagi ke saya, kok bisa Pak Ari bikin bisnis properti gitu kan, padahal kalau bicara tentang penghasilan dia lebih besar daripada penghasilan saya gitu ya. Nah ternyata clue-nya nih sederhana teman-teman sekalian, ternyata setiap dia mau melakukan ekspansi usaha itu dia tidak pernah passion dengan usaha-usaha yang diekspansikannya. Contoh, saya tanya, emang Bapak mau membagi usaha apa? Saya mau miara domba Pak. Miara domba ya. Saya cuma tanya sederhana, emang Bapak senang sama binatang? Enggak, ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Terus siapa yang mau ngerjain usaha domba itu? Orang lain. Tapi Bapak nggak senang sama binatang gitu. Maksudnya sama binatang tuh dia nggak friendly gitu. Nggak bisa. Saya mau usaha sayuran gitu ya, supaya saya dikenal sebagai pebisnis yang multi talent ya. Tapi ditanya, Bapak suka merawat tanaman? Nggak bisa bisnis kayak gitu, walaupun Anda punya modal besar ya. Maka yang harus kita lakukan saat kita baru memulai, yakinilah bisnis yang Anda jalankan itu bisa merubah kehidupan Anda. Kalau Anda yakin, wah itu udah sesungguhnya role model yang Anda butuhkan itu tidak terlalu menjadi sesuatu yang Anda butuhkan. Banyak orang yang bahkan ya kalau bicara tentang dia pebisnis pemula masih unyuk-unyuk dan nggak ngerti tentang role model begitu, berhasil tuh bisnisnya. Kenapa? Karena yakin banget. Dia terus fokus mengerjakan aktivitas hariannya, tidak pernah melenceng dari apa yang dia sadari bahwa dia akan merubah kehidupannya kalau berhasil. Ya, terus dia kerjakan. Ya. Jadi, walaupun Anda punya uang banyak, Anda mau ekspansi bisnis, kalau Anda tidak passion di situ, nggak bisa berhasil. Anda mau titipkan ke orang lain, siap-siap Anda akan ditipu begitu. Apalagi kita masih baru mulai. Ya, orang sudah bertanya-tanya, ya, memang Anda nawarin apa ke saya? Itu kalau udah mengukur tentang perbandingan pendapatan saat kita baru mulai, kelar kita. Ya. Jadi memang modal utamanya adalah yakin dulu sama bisnis yang kita jalani. Anda yakin sama bisnis HNI? Sebesar apa keyakinan Anda dengan bisnis HNI begitu misalnya? Anda yakin dengan bisnis keripik Anda begitu? Sebesar apa Anda yakin dengan bisnis keripik Anda begitu? Ya kan bisa dibuktikan. Saya ketemu dengan anak muda baru menikah. Saya tanya, kerjanya apa? Tadinya Grab Pak. Sekarang masih Grab? Enggak, sepi Pak. Grab mobil. Sekarang ngapain? Sekarang jualan ini Pak, dimsum. Udah punya anak? Baru Pak, baru mau satu begitu. Ya, baru mau satu. Oke. Jualan dimsum udah berapa lama? Lumayan Pak. Sejak menikah udah 1 tahun Pak. Oke. Pernah punya target nggak jualan dimsum berapa sebulan? Nggak pernah Pak. Saya mah ya target aja. Iya, ngalir aja gitu kan. Nggak bisa. Masa teman-teman mau disamain sama yang ngalir di kali tuh? Ngalir gitu. Nggak bisa begitu. Harus ada targetannya. Saya ketemu lagi dengan orang yang punya usaha. Dia punya usaha, tapi saya tahu dia orang jalaninya setengah hati. Setiap orang yang baru memulai, ya, dia hanya perlu mengerjakannya sepenuh hati walaupun Anda tidak mengerjakan sepenuh waktu. Karyawan kan nggak bisa ngerjain sepenuh waktu. Kalau teman-teman lagi tugas di PE terus kemudian transaksi keripik gitu, terus kemudian tadinya mau tidak meng-ACC, tiba-tiba karena repot ada orderan keripik, ACC aja deh gitu. Ternyata masalah tuh, nggak boleh, berarti Anda nggak fokus di situ. Ya. Jadi teman-teman sekalian,
Yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan sepenuh hati, bukan sepenuh waktu. Kecuali kalau Anda memang betul-betul sudah punya home industri keripik yang memang Anda harus ada di situ, ya Anda harus di situ. Jadi teman-teman sekalian, yakinilah usaha yang memang teman-teman pengen mulai itu apa. Kalau Anda betul-betul punya keyakinan, tiap hari Anda akan ngomong itu. Tiap hari Anda akan betul-betul menjadikan diri Anda itu seperti keripik begitu. Keripik. Maksudnya orang ketemu Anda tuh ingat keripik. Ada rasa apa lagi? Keripik lewat. Ya. Oh, ini ada kue apa nih, risol lewat. Nggak apa-apa. Kalau sampai Anda bisa membentuk image orang di sekitar Anda dengan seperti itu, maka orang tidak akan nanya kepada kita berapa penghasilan Anda. Orang sudah tahu cash flow-nya, banyak juga yang beli ya begitu. Itu yang terpenting. Ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman sekalian nanti begitu mau mulai eksis gitu ya, lalu kemudian takut ditanya Pak nanti situ Bang udah berhasil bisnis gitu ya. Nggak penting itu. Yang penting adalah Anda nggak usah ngejawab itu. Anda jawab dengan bukti. Itu jauh lebih dahsyat. Ya. Jadi wajarlah yang namanya baru mulai, orang pasti biasa lah kadang-kadang ngeremehin. Wah, memang Anda masih pantas diremehin. Ya, wajar lah orang kasihan. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Kalau Anda tidak semakin diremehin semakin bagus gitu. Semakin Anda diremehin, Anda ketemu energinya. Tapi ini khusus buat orang-orang yang nggak baperan gitu. Buat yang baperan bagi seorang istri, aduh ke suami. Gimana ya, ini kue onde-onde gak laku-laku ya gitu ya. Kata suami, lah emang bunda kagak bakal dagang, mati kita udah. Ya. Atau sebaliknya, ya suami ngadu ke istri, gimana nih Mi gitu ya, gimana bunda gitu ya, pengen banget bisa beliin rumah buat bunda dan anak-anak. Bayangin anak udah 5, rumah belum punya begitu. Umur udah 40, halo Anda bentar lagi udah kelar tuh hidup di dunia. 40 tahun anak kelima belum punya rumah begitu. Bapak-bapak yang seperti ini, kebetulan saya ada mitra bisnis kayak gini juga gitu ya. Itu enak banget nyentuhnya. Pak, Bapak kan punya keterbatasan usia. Emang Bapak nggak sadar? Bikin anak sih saya sadar, yakin gitu kan. Tapi saat Anda berhasil melahirkan 5 orang anak, terus kemudian sampai dengan usia 40 lebih Anda belum punya rumah, itu bahkan sampai dia bilang ke saya, sampai ada anak saya nggak mau tinggal sama saya Pak, karena saya masih ngontrak, kontrakannya kecil. Ya, begitu buka rumah, kamar tidur. Ya, sebelahnya dapur. Ya wajar lah anak bapak makin gede, nggak bakal betah tinggal di situ. Inilah orang-orang yang menyebabkan lahirnya generasi alay karena orang tuanya abai sama kewajiban dirinya sebagai orang tua begitu. Ya, gimana sih usahanya? Nggak jelas banget. Ya saya yang penting kan saya bukan yang penting usaha, ada indikator keberhasilannya. Anda harus punya target begitu. Kalau Anda buka sesuatu, targetkan biar besar itu gimana gitu. Jadi banyak orang yang menyesali kehidupannya, ya disebabkan karena dia sudah khawatir kalau jalanin bisnis, takut diteror di awal, biarin. Anda mau dapat teror sebanyak apapun, nikmatin aja gitu. Karena memang itu yang harus Anda terima gitu. Jadi teman-teman sekalian, harus deh, pokoknya harus. Kenapa saya bilang harus? Indonesia butuh banget sama pengusaha yang bertauhid. Orang-orang bertauhid nih. Harusnya hari ini teman-teman sekalian, kita yang memang sudah punya keyakinan la reziqu illallah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Jadi pengusaha harusnya. Supaya kalau suatu saat nanti Anda jadi pejabat, orang yang menyogok Anda, duitnya banyakan Anda begitu. Asik nggak? Pak, tolong Pak, nih 50 juta. 50 juta. Duit saya udah 5 triliun. Pulang. Itu kalau jadi pejabat gagah kayak gitu. Bukan nunggu-nunggu begitu. Ya harapannya kalau teman-teman punya perusahaan suatu saat nanti